Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan yang keempat pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Hari ini materi kita adalah mengenai sumber ajaran Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu Qura'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, pengertian Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ada beberapa nama-nama Al-Quran. Terkadang orang yang biasa umumnya kita ketahui dengan sebutan Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikr, Al-Huda, dan Asy-Syifa. Berikut penjelasan beberapa nama istilah Al-Quran tersebut. Alkitab, nama Al-Quran yang pertama yaitu Alkitab karena di dalamnya terkumpul dan terhimpun berbagai ilmu pengetahuan, kisah-kisah terdahulu dan akhbar. Hal ini dikarenakan makna bahasa dari kitab adalah menghimpun, al-jam'u, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Ad-Duha ayat 2. Selanjutnya Quran dinamakan dengan nama Al-Quran karena Al-Quran merupakan bacaan yang di dalamnya terkumpul hal-hal yang berkaitan dengan kisah, perintah, larangan, ayat, surah, dan lain sebagainya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qiyamah ayat 17. Al-Quran juga disebut dengan Al-Karim karena terdapat sifat kemuliaan yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Waqiah ayat 7. Dinamakan juga Al-Kalam dikarenakan Al-Quran dapat mempengaruhi akal orang-orang yang mendengarkan untayan ayat-ayatnya, sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 6. Selanjutnya Al-Quran juga dinamakan dengan Al-Huda karena di dalamnya terdapat petunjuk yang menuntun umat manusia ke jalan yang benar, Al-Haq, sebagaimana dijelaskan dalam surat Yunus ayat 57. Al-Quran juga disebut dengan Al-Furqan dikarenakan mampu membedakan antara hak dan yang batil. Dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 1. Asy-Syifa, nama Al-Quran berikutnya adalah Asy-Syifa karena Al-Quran dapat dijadikan sebagai obat untuk mengobati penyakit hati berupa kekufuran, kebodohan, dan dengki, serta juga dapat digunakan untuk mengobati penyakit fisik, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 82. Al-Quran disebut juga dengan Az-Zikr dikarenakan dalam Al-Quran terdapat berbagai nasihat dan cerita akan umat-umat terdahulu, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 50. Ada beberapa pokok ajaran dalam Al-Quran, yaitu ketauhidan, syariah, akhlak, kejadian alam, kisah-kisah para nabi, dan alam gaib. Isi kandungan Al-Quran pertama yaitu tentang akidah. Secara etimologi, akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak akidah adalah aqaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Al-Quran banyak menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran akidah yang terkandung di dalamnya di antara surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang kedua adalah masalah ibadah. Ibadah berasal dari kata abada ya'budu abdan, artinya mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Ibadah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh artinya ibadah khusus yang tata caranya sudah ditentukan seperti sholat, puasa, zikir, dan haji. Nah, banyak ajaran penjelasan Al-Quran mengenai ibadah mahdoh ini. Sedangkan ibadah ghair mahdoh ialah ibadah yang bersifat umum. Tata caranya tidak ditentukan secara khusus yang bertujuan untuk mencari ridha Allah. Misalnya tentang silaturahim, bekerja mencari rezeki yang halal di niat ibadah, belajar untuk menuntut ilmu, dan sebagainya.
Dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang akhlak. Ditinjau dari segi etimologi, akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti perangai, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Dalam pengertian terminologis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul secara spontan dalam tingkah laku hidupnya sehari-hari. Banyak sekali ajaran-ajaran dalam Al-Quran mengenai akhlak ini. Selanjutnya kisah para nabi. Sebagaimana contohnya dalam surat Yusuf ayat 11 yang menceritakan tentang kisah-kisah para nabi yang menjadi pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Kejadian alam dan atau sains. Al-Quran menekankan betapa pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu diisyaratkan pada ayat Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya sejarah penulisan Al-Quran. Al-Quran turun berangsur-angsur yang dimulai pada surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai wahyu pertama di Gua Hira. Nabi mengulanginya di depan para sahabat dan ditulis oleh para sahabat beliau, diantaranya Zaid bin Sabit, serta menghafalnya. Penulisan Al-Quran di kayu, pelepah kurma, batu, tulang unta atau kambing, papan pelana kuda, kulit kayu. Jadi penulisan ayat Al-Quran yang pertama di beberapa hal tersebut. Setelah Nabi wafat dan banyak para sahabat yang hafal Al-Quran wafat, serta munculnya nabi palsu, mendorong penulisan Al-Quran dalam satu mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab. Mushaf Al-Quran diperbanyak pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Bukti kebenaran Al-Quran ada 3, yaitu dilihat dari aspek keindahan dan ketelitian redaksinya. Jadi tidak ada kesalahan redaksi dalam tulisan Al-Quran. Yang kedua, ketepatan pemberitaan gaibnya dan isyarat-isyarat ilmiah Al-Quran. Jadi ada 3 bukti kebenaran dalam Al-Quran. Metode memahami Al-Quran. Yang pertama tafsir, yaitu menjelaskan makna kandungannya. Ada 4 metode tafsir, yaitu tafsir bil masur, yaitu menafsirkan ayat berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan riwayatnya. Yang kedua, tafsir bil ma'qul, yaitu menafsirkan ayat dengan cara ijtihad, yaitu dengan ditafsirkan oleh para alim ulama. Yang ketiga, tafsir ijtihad, yaitu memadukan tafsir bil maksur dengan bil ma'qul. 4. Tafsir muqarin, yaitu dengan jalan menganalisis persamaan dan perbedaan hasil penafsiran atau komparatif. Yang kelima, tafsir tahlili, yaitu menafsirkan dengan mengurutkan ayat dari pertama sampai terakhir. Yang keenam, tafsir maudhu'i, dengan menetapkan tema terdahulu, baru kemudian mencari ayat-ayat yang sesuai dengan tema itu. Yang ketujuh, tafsir bil ilmi, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan sudut pandang ilmu pengetahuan. Metode yang kedua, yaitu dengan cara metode terjemah, yaitu menyalin atau memindahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Ada 2 teknik dalam metode terjemah ini. Ada terjemah harfiah, yaitu menerjemahkan berdasarkan arti ayat sebenarnya. Yang kedua, terjemah maknawiyah, yaitu menerjemahkan berdasarkan kandungan maknanya dalam suatu bahasa yang lebih tepat. Ini biasa kita lihat dalam Al-Quran terjemah dari Kementerian Agama. Yang ketiga, metode takwil, yaitu memindahkan makna suatu kata dengan makna yang lebih mudah dipahami. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.